أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk tetap taat, istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah dengan asbab salawat yang selalu kita lantunkan, kita mendapatkan syafaat dari Nabi insyaAllah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akhirnya kita kembali bisa berkumpul untuk melaksanakan satu agenda yang sudah kita tentukan setiap bulannya. Karena permasalahan wallahu alam, entah konspirasikah, entah benarkah, tapi yang pasti kegiatan-kegiatan kita dibatasi. Sampai akhirnya pengajian subuh kita juga diliburkan kurang lebih hampir 4 bulan. Tapi insyaallah Allah memberikan kita keberkahan seolah-olah kita lupa. Dan memang mungkin lupa dan kita lupakan. Jadi banyak definisinya. Yang penting insyaallah kita akhirnya kembali bisa mengaji dengan guru kita Muallim Aidil Syukri. InsyaAllah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan materi-materi dari beliau. InsyaAllah nanti setelah materi disampaikan, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, mohon dipersiapkan dari sekarang sehingga nanti bisa dijawab oleh al-ustadz, oleh guru kita dengan sebaik-baiknya. Itu saja pengantar dari kami. InsyaAllah kepada al-ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa anzim wa an'im ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi ala habibil ali al-qadaril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati, saya sayangi jemaah Masjid Al-Ikhlas, baik dari Ketua BKM ataupun juga seluruh jemaahnya muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan syukur yang tadi diucapkan oleh Ketua Panitia, dan memang harus berlanjut syukur ini sampai kepada akhir usianya kita, sampai akhirnya kita menutup mata kita
akhir hayat kita wajib mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Setuju atau enggak setuju? Kayaknya tadi kita doa kunut, di doa kunut itu ada bacaan itu. Falakal hamdu ala ma qadait. Alhamdulillah ya Allah atas apa aja yang kau tentukan. Mau enak enggak enak, susah enggak susah, konspirasi enggak konspirasi, apapun itu. Ya kan? Alhamdulillahirabbil. Kita nuntut ilmu, dapat ilmu, atau kita ditokoin orang, ya alhamdulillah. Kalau enggak tahu kita bagaimana susahnya ditokoin, kan gitu ya. Enggak punya ilmu tuh gimana pahitnya gitu. Ditokoin orang rupanya kita 4 bulan ini, misalkan contoh gitu ya. Berarti kita alhamdulillah tetap. Kenapa? Berarti kita punya kesempatan untuk evaluasi diri kita. Kok bisa kecolongan 4 bulan ini, kan gitu. Apa yang kurang di sini? Ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Intinya kita tidak mau apa yang terjadi di muka bumi ini sampai mengurangi nilai kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan segala sesuatunya syarat kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adalah di setiap doa kunut kita itu kita mengucapkan falakal hamdu ala ma qadait. Ya Allah, alhamdulillah atas segala apa yang kau tentukan. Ketentuan Allah itu ada 2, syar wal khair, baik dan buruk. Dua-duanya itu baik sama kita. Makanya bersyukur. Alhamdulillah, kan gitu. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tapi ini kami minta ampunlah ya Allah, dan kami taubat kepadamu. Kenapa? Dalam menyikapi kebaikan dan keburukan yang diujikan Allah kepada kita ini, kadang kita suka salah, ya kan? Suka salah. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pembukaan ini, di masa memuji Allah Subhanahu wa taala ini, Al-Fakir sejenak saja untuk mengajak kita ini tadi fokus kepada suatu hal yang diinginkan Allah dalam ujian dan musibah. Apa yang terjadi hari ini mungkin kemarin sudah menguras energi kita, otak kita, bahkan juga tanpa kita sadari membuat kita telanjur berbicara ini dan itu yang kadang menyeret kita kepada jalur emosi, sehingga kadang mohon maaf kita pun sadar walhasil waktu kita habis menggibah, misal contoh, kan gitu ya. Yang tadinya mungkin kita seharusnya lebih evaluasi diri ke dalam, ini intervensi keluar. Entahkah memang konspirasi atau apapun terserah. Belajarlah kita kepada bahwasanya setiap datang musibah kata Allah wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong aja lah sama Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sholat. Sabar bagaimana? Qampun nafas. Tahan jiwa kita, tahan emosi kita, tahan mulut kita, tahan otak kita. Kalau kita ditokoi, ya sudah, ada nanti yang akan mengurus orang-orang yang noko-nokoin ini tadi. Ya KPK, ya apa ya itu segala macam. Pasrahkan aja sama mereka. Tapi kita ista'inu bisabr. Tahan di dalam ini. Kenapa? Ada apa di dalam ini tahan? Karena di dalam ini ada iman. Kalau dia terganggu nanti bahaya juga iman ini. Di dalam ini ada ikhlas. Kalau dia terganggu nanti terkuras dengan sakit hatinya kita atau mungkin seuzonnya kita, cacat juga jadinya dia. Kan gitu. Apa lagi? Banyak lagi. Wasta'inu bisabri wassalah. Fokus kepada salat kata Allah. Udah kau sabar, fokus kepada salat. Kualitas salat, syarat dan rukunnya, ataukah mungkin sunnah-sunnahnya, ya, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, salat apa lagi? Salat duhanya, witir dan lain sebagainya. Jadi insyaallah kita semua sepakat, mudah-mudahan ke depan ini sudah jangan dibahas lagi yang kayak gitu-gitu. Takutnya makin dibahas makin panjang pula corona jadi bertahun-tahun nanti, ya kan? Insyaallah betul kata Ustadz tadi, ya, bahwasanya dilupakan Allah Subhanahu wa taala kita ini. Gampang kalau Allah mau melupakan. Manusia ini kenapa dinamakan manusia? Karena an-nisyan, sifat pelupanya ini tadi. Allah aja yang begitu agung, mulia dan penting dalam hidupnya bisa dilupakan dia, masa corona yang tak ada gunanya sama sekali itu susah untuk dilupakan. Maka insyaallah yang lebih luar biasa lagi yang menjadi program Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mampu membuat kita terlena, terlupa dari segala hal adalah menuntut ilmu agama. Maka ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya,
Idza laqaitum raudha riyadil jannah farta'u. Kalau kalian marortum, berjumpa dengan taman surga, maka bergabunglah. Ada apa, kenapa? Dan apa itu taman surga? Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Majalis zikir, hilakuz zikir, tempat-tempat zikir, tempat-tempat menuntut ilmu. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Kenapa dinisbatkan dengan taman surga? Karena melupakan. Melupakan kita dari apa? Dari apa yang menguras energi kita untuk kita ingat, kemudian menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pengajian ini kita akan ditarik lagi fokus kita. Yang tadi kita mungkin terlena dengan kerja, terlena dengan masalah, terlena dengan musibah, terlena dengan dunia, ditarik lagi fokus kita, kembali lagi kepada titik fokus, yaitu ingat dan fokus untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah kembalinya kita bertemu di dalam majelis ilmu di masjid yang mulia ini adalah merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih ingat kita, ya, masih sayang kita, masih ingin kita ini mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummati. Seperti biasa saya minta untuk kita mencairkan suasana, untuk kita menarik keberkahan dari Allah, mendapat berkah Rasulullah, agar apa yang kita bahas nanti tidak jauh meleset dari apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mengajak dan mengundang kita semua di hari ini, di saat yang berbahagia ini, kita selawat 10 kali seperti biasanya, yaitu selawat Jibril yang sering dipopulerkan sama Ustaz Abdul Somad, ya. Saya cuma mengaba-abakan sekali saja, selanjutnya nanti kita mulai bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu komandonya, mohon maaf. Udah nggak sabar, ya. Tapi maksud saya, biasakan sebelum berselawat itu pasang niat di dalam hati, karena memang seluruh amal ibadah itu bosnya itu adalah niat. Innamal a'malu bin niat, ya. Biar orang nganggap ini bukan nyanyi, nanti dianggap nyanyi pula, nggak perlu niat, ya. Ini ibadah, selawat itu ibadah. Perintahnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah. Perintahnya jelas. Maka ini termasuk bagian dari ibadah. Maka perlu niat. Pasangkan niat di hati kita masing-masing. Sengaja aku berselawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut perintah Allah 10 kali ini hari, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena yang lain-lain, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Niat beberapa detik di dalam hati masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi wa la hawla wa la quwwata illa billah bi kulli lazatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Alhamdulillah. Kemudian masuklah kita kepada pelajarannya kita atau kelanjutan pelajarannya kita di nggak salah berapa bulan yang lalu itu ya, 2 bulan yang lalu lah ya, udah lama lah pokoknya ya, yaitu dengan kitab Syarah Hadis Jibril Al-Musamma Hidayatul Talibin bi Bayani Muhammadiddin. Syarah Hadis Jibril tentang petunjuk bagi orang-orang yang mencari penjelasan dalam urusan penting dalam agama, yaitu urusan Islam, iman dan ihsan, termasuk juga urusan tauhid. Kitab ini dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Ada beberapa kitab yang saya gunakan insyaallah untuk menjadi referensi pendukung apa yang mau diajarkan ini hari atau di setiap kajiannya kita insyaallah. Salah satunya juga adalah kitab Al-Husunul Al-Hamidiyah lil Muhafazati 'alal Aqaidil Islamiyah, benteng-benteng yang terpuji untuk memelihara ke atas akidah-akidah Islam, oleh Sayyid Husain Fandi Al-Jasir At-Tarablusi. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada keduanya. Mudah-mudahan insyaallah berkah dari kitab beliau, ilmu-ilmu beliau mengalir ke hati kita, diri kita, sanubari kita. Insyaallah bisa menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi kehidupan kita, menjalani kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa li ruh Habib Zain bin Ibrahim bin Sumid wali ruh Syekh Husain Afandi Al-Jasir At-Tarablusi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada asal muasal ilmu tauhid yang kemarin kalau nggak salah saya sudah kita bacakan hadis tentang hadis Jibril
yaitu hadis di mana malaikat Jibril menyerupai dirinya menjadi seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat. Namun Nabi Muhammad SAW sudah memahami kalau orang yang laki-laki yang tak dikenal tadi adalah malaikat Jibril, yang pada saat itu lagi ta'lim seperti ini Rasulullah dengan para sahabat, ya, meneroboslah seorang laki-laki yang tak dikenal tadi mendekat kepada Rasulullah SAW, kemudian menyandarkan lutut dengan lututnya, meletakkan tangannya di atas pahanya Rasulullah SAW. Laki-laki tersebut rambutnya hitam bersangatan hitam, bajunya putih sangatan putih. Kalau dibilang orang musafir, orang baru, orang asing datang ke kampung itu, orang tak memandang dia orang asing. Kenapa? Kalau orang asing akan terlihat nampak bekas musafirnya, ya, baju putih akan kelihatan lusuh, rambut hitam akan kelihatan berdebu. Tapi ini kayaknya enggak. Ini kayaknya orang udah lama di sini, tapi orang tak kenal. Sehingga melihat cara dia masuk, gaya dia nih tadi menerobos barisan sahabatnya tadi, kemudian dekat duduk dengan Rasulullah, ini para sahabat menyita perhatian para sahabat. Ada sahabat yang senang, yang juga memang memasrahkan dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah aman, tenang, berarti ini mungkin orang spesial. Tapi sebagian ada juga yang mohon maaf dengan mungkin namanya masa-masa juga masa-masa dakwah kan. Orang ya ada masih awamnya juga. Ada kemudian Taurat, kemudian Al-Quran. Kau percayalah kepada 25 nabinya. Kau percayalah kepada akan datangnya hari kiamat. Kau percayalah kepada ketentuan baik dan buruk. Ketentuan baik dan buruk. Ya termasuklah kita 4 bulan ini, ya kan. Entah sampai berapa bulan lagi nih. Rencananya Ustaz mau berapa bulan nih? Kayak gini terus. Ya kan? Ketentuan baik dan buruk ini ya skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman bahwa ini ada maksud dan tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita goncang dia yang ketentuan baik dan buruk ini tadi, kita salah langkah, salah sangka, semuanya salah, maka rusak berarti 1/6 keimanan kita. Karena kan rukun iman ada 6. Satu aja timpang berarti rusak 1/6. 2 masalah rusak 2/6. Ya, 3 masalah rusak 3/6. 6-6-nya masalah. Nah, ini alamatnya nih. Ya, auzubillah min zalik, kita ini berobat cepat, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta balik dipulihkan iman nih, minta balik diberi hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan rukun 6 nih tadi, rukun iman yang 6 sama Rasulullah kepada yang bertanya, yaitu malaikat Jibril yang menyerupai manusia ini tadi, pun dijawab sama malaikat Jibril ini tadi, ya, sodakta, kau benar, kata dia gitu. Jadi para sahabat kembali terheran, ya, kata sahabat, ini orang nanya tapi benarkan, kami heran nengok dia ini. Dah, intinya adalah dari rukun iman inilah kemudian diambil untuk jadilah ilmu tauhid. Dari sinilah pembahasan itu. Ilmu tauhid adalah ilmu yang kita ini tadi memahamin tentang akidah Islamiyah, tentang ketuhanan, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, sifatnya, asma'nya, ya, af'alnya, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, zatnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa, tentang malaikatnya, siapa saja malaikatnya, ya, tentang nabi-nabinya, kitabnya, tentang hari kiamat, sampai kepada tentang ketentuan baik dan ketentuan buruk. Semua ini adalah wilayah tauhid. Jadi kalau tidak dibahas, ya kacau juga, ya. Kacau juga. Cemana ini? Kok corona ini nggak ada obatnya? Dokter aja nggak ketemu obatnya, katanya. Ya kan? Udah pakai masker, udah pakai apa lagi kita? Hand sanitizer, udah pakai apa lagi? Udah berjarak 1 meter. Tapi rasa takut tuh tak hilang juga. Ah, ini betul takut corona tuh. Ya kan? Ini betul-betul berhati-hati atau takut sudah sama corona nih? Udah hilang takut sama Allah. Cemana kita nih? Nah, ini mohon maaf ya, sedikit aja nih. Ini wilayah tauhid. Betul kalau kita harus hati-hati, pakailah masker. Betul kalau kita hati-hati, kita pakailah hand sanitizer atau juga sabun. Betul, jaga jarak dan lain sebagainya. Tapi kalau udah habis nih masih ada juga rasa takut, berarti takut mati. Ini wahan. Kita butuh suplemen tauhid di sini. Hati-hati. Tipis saja ini antara orang yang betul-betul berjaga-jaga untuk agar imannya jangan terganggu, ya, atau mohon maaf memang dia ini tadi imannya sudah bermasalah. Kan kemarin tuh banyak itu, saya sampai buat itu beberapa status, saya bilang kalau Anda
mengikuti protokol kesehatan ini, ya, untuk niat menjaga kesehatan Anda karena kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, benar. Itu bagus, ulama kita banyak mengajarkan itu. Ustaz Abdul Somad, ya kan? Ya semua ustaz-ustaz Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka membenarkan untuk kita ini tadi berlindung, ya, daripada hal-hal yang bisa mencederai nikmat Allah yang ada pada diri kita dengan melakukan protokol kesehatan. Tapi kalau itu sudah dilakukan masih takut juga, inilah namanya wahan itu, ya. Ini namanya orang takut mati. Hubud dunya wa karahatil maut, cinta dunia takut mati. Nah, ini masalah. Banyak-banyak tahlil kalau kayak gini, ya. Kenapa kok banyak tahlil, Ustaz? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, perkuat iman kalian tuh dengan mengucapkan la ilaha illallah. Enggak ada Tuhan selain Allah, enggak ada Tuhan selain Allah. Berarti kemarin ini bukan antisipasi, memang udah mulai mau masuk dia ini tadi bertahta di hati, menggantikan posisi Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kan? Bahaya. Maka bahaya. Tahlil kita, la ilaha illallah. Habis sholat tuh kalau bisa tahlil, kan gitu ya. Biar apa itu? Biar tetap yang di hati ini adalah Allah. Terus di upgrade keimanan ini, upgrade terus. Permasalahan habis corona ini entah apa lagi, lebih ngeri lagi. Tapi kalau kita jauh dari kalimat la ilaha illallah, macam mana? Maka kalimat la ilaha illallah dikenal dengan kalimat tauhid. Kalimat mengesahkan Allah, hanya Allah, only one, cuman Allah, enggak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dikuatkan seperti itu. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, saya rasa pembuka sementara sampai situ, kita masuk pindah kepada mohon maaf untuk menyempurnakan. Akhirnya ditanya tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kata malaikat Jibril, ya. Ihsan adalah anta'budullaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau saya enggak salah ingat dan saya enggak lupa, kayaknya titik sampai situ kemarin, ya. Ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan kalau kau tak mampu untuk menciptakan rasa seperti itu, maka setidaknya kau memahami, kau merasakan bahwa Allah selalu menatapmu, melihatmu, mengetahui segala gerak-gerikmu. Pinamat itu, ya, itulah ihsan. Nah, ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, dari ihsan inilah kemudian adalah ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Maka ketiga-tiga ilmu ini penting dalam kehidupannya kita, ya, maka dipelajarilah ketiga-tiga ini, dan adalah amanah sama saya untuk mengajarkan ilmu tauhid. Mudah-mudahan ya sedikit banyaknya ulang kaji pun bisa dianggap, ya, berbagi ilmu muzakarah pun bisa kita anggap pertemuannya kita ini, insyaallah. Saya pun juga butuh masukan-masukan dan saran kalau ada kurang-kurangnya nanti, insyaallah. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang bab tauhid ini tadi, Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit memaparkan sedikit dari rukun Islam yang nanti akan dikaitkan juga kepada tauhid tentang dua kalimat syahadat. Kalimat saksi, persaksian kita bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah. Karena di situ kan ada kalimat tauhid juga. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, maka di sini sudah ada duluan pendidikan tauhid di rukun Islam tadi. Walaupun tadi kita ceritakan di rukun Islam ini tadi asal muasalnya pembahasan fikih, tapi tauhid sudah ada di situ. Dan memang dulu Rasulullah sebelum cerita fikih segala macam, ya tauhid dulu yang ditegakkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dilempar batu dia gara-gara dia mengucapkan, ini enggak ada berhala kalian nih, Tuhan satu-satunya adalah Allah, la ilaha illallah. Kerepak karena lempar batu. Ya, untuk meyakinkan orang-orang bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dipahamkan dulu sama saya ini dulu, karena memang ternyata sebelum kita melakukan sholat, puasa, zakat, haji, tauhid ini yang harus juga kita maksimalkan juga di dalam diri kita. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah, sangat tidak sedikit kita ini yang mungkin rajin sholat tapi rajin juga mematahkan nilai tauhid dalam diri kita, ya. Yang kalimat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah yang tadi kita patahkan, kita sia-siakan. Ada waktu-waktu di mana kita bisa mempertajam, kayak tadi ya, habis sholat tahlil atau muazin itu seringkali mempertajam kalimat tauhidnya itu kan.
Karena dia akan selalu mengucapkan di dalam ucapan azan itu kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadatnya diulang lagi. Bahkan di dalam satu kitab diterangkan Imam Ghazali itu sebelum wudu dia syahadat lagi. Jadi sebelum wudu menyentuh air itu asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia bismillahirrahmanirrahim. Mengajak berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditanya sama muridnya, "Kenapa syahadat lagi wahai guru?" Macam orang mualaf aja. Ya kan? Apa kata Imam Ghazali? Aku takut tadi ada ucapanku yang tidak semestinya aku ucapkan yang menyebabkan aku keluar dari jalur tauhid. Ngeri nih, bukan sembarangan. Contoh. Apa tuh? Mohon maaf dulu ada tuh penyanyi, entah dia muslim, entah dia kafir, wallahu alam, tapi nyanyinya diminatin sama banyak anak lajang. Saya juga dulu pernah lajang. Kayaknya masa jahiliyah sempat tersebut juga lah itu dulu. Ya. Engkaulah satu-satunya, katakan itu ya. Ya. Engkaulah yang satu-satunya yang mengerti aku, katanya. Terus Allah nggak ngerti kau. Ya kan? Banyak nih. Orang cukuplah bagiku Allah, dia enggak. Aku cukuplah engkau dek di dalam hatiku dek, nggak ada yang lain, katanya. Ini penyakit anak lajang, anak-anak kita ini perhatikan. Nauzubillah min zalik. Atau mungkin di sini masih ada juga bapak-bapak yang suka gombal bininya kayak gitu, ya kan? Abang nggak bisa hidup tanpa mudek, katanya. Kacau lah sudah. Ya, yang di dalam sholatnya yang dia mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil, hidup matiku untuk Allah, sudah dipasrahkan, sudah benar itu. Tapi kemudian dibagi duanya untuk mudek, kan gitu kan? Ini kacau nih. Ulama terdahulu kalau udah bahas masalah tauhid nih, dalam menuturkan kata nih tadi, dia juga menggombal. Puitis mereka. Dramatis. Mereka ini tadi mohon maafnya romantis sama istri cukup romantis, tapi jangan sempat gara-gara keromantisan mempertahankan romantis kepada pasangan, kepada istrinya, mencacati nilai tauhid. Ya. Maka mohon maaf masih teringat saya ucapannya almarhum Uje itu kan. Istri, anak, benda letakkan di hati, tapi mohon maaf hati luar saja ya, katanya gitu. Ya kan? Kok nggak ke dalam, Abi, kata istrinya. Yang dalam only one, cukup satu. Siapa itu? Allah. Indah, kata-kata itu indah ya. Para ulama kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan dunia itu di genggaman kami. Dunia itu di genggaman aja. Jangan masuk ke siapa yang di hati. Hasbi Rabbi Jallallah. Cukup Allah saja. Ya. Ikhwanana rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini perlu untuk kita perhatikan. Nah, kita enggak muazin, kita juga bukan orang yang kadang zikir tahlil setelah sholat. Pinomat kalau dengar orang azan, mohon maaf ketika mereka mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Bagaimana sunnahnya kita ketika mendengar orang azan? Menjawab kan? Diulang lagi asyhadu alla ilaha illallah. Dirasakan aku juga ikut saksi ya Allah seperti saksinya muazin itu bahwasanya enggak ada Tuhan kecuali Engkau. Ya. Itu kan mempertajam juga. Ya. Banyak juga ya anak-anak kita semuanya dipertajamlah. Bahaya, berat, keji, seram ujian di masa kita ini, lebih ngeri lagi nanti masa anak cucu kita itu. Kalau enggak dari sekarang kita ajarkan sesuatu yang mampu menguatkan iman mereka, berat juga lah nanti akan kesejahteraan mereka, kekuatan mereka, ya, kenyamanan mereka, keimanan mereka nanti terancam di masa depan. Nauzubillahi min zalik. Nah, ar-ruknul awal min arkanil Islam asyhadatan. Rukun pertama ini kan dua kalimat syahadat katanya saya tadi. Wala budda li sihatil Islam min nutuk bihima ma'tartibihima wa mu'alitihima. Maka mestilah diucapkan itu. Jangan malas-malas mengucapkannya. Ma'afahmi ma'nahima, kalau bisa dipahaminlah maknanya. Jangan cuma mengucapkan aja. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. La ilaha illallah itu apa maknanya? A'lamu wa ataqidu biqalbi jaziman. Nah, ini lebih sempurna lagi nih. Aku mengetahui dan aku berkeyakinan dengan hatiku secara mantap. Nah, jadi agak panjang lagi dia. Kalau yang hati singkatnya aja kan, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, udah gitu aja kan. Tapi ini dirasakan. Aku mengetahui, berarti harus belajar kita ilmunya, ya kan? Nah, inilah yang mau kita pelajari ini tadi. Wa ataqid, dan aku meyakini.
Ya, biqalbi jaziman, dengan hatiku yang begitu mantap, nggak bisa digoyang lagi oleh apapun. Wa ubayyinu li ghairi haqqan, dan aku jelaskan, ku dengarkan kepada kalian seluruhnya. Apa itu? Alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Bahwasanya hei semuanya kita, manusia ataupun jin ataupun seluruh makhluk yang ada di sekitar kita ini semuanya, tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Terasa nggak getarannya sedikit? Ya, kalau sedikit, ya kan gitu ya. Kan berbeda nih dari kalimat yang biasa kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Ini bukan main-main. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, la ma'bud bihaqqin fil wujudi illallah wahdah. Nggak ada yang layak untuk kusembah di muka bumi ini melainkan cuman Allah wahdah, cukup Allah sendirian, Allah. Allah saja, tidak ada yang lain lagi dah. Nggak nyembah jabatan, nggak nyembah pimpinan, nggak nyembah corona, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa annahu huwal ghani amma siwa. Kenapa Allah ini tadi tidak ada Tuhan selain Dia? Kenapa cuman Allah? Karena huwal ghani amma siwa, karena Allah tidak butuh kepada selainnya. Karena Allah mampu berdiri sendiri. Allah tidak butuh kepada selainnya, tapi selainnya butuh kepada Allah. Al-mubtakiru ilai kullu ma'ada, seluruhnya butuh kepada Allah. Enggak ada yang enggak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sebandel-bandelnya orang lupa mulutnya ini tadi mengucapkan Allah, lupa menyebut Allah, begitu terpelekok kakinya, ya kan? Ya Allah, ya Allah, ya. Kembali juga dia kepada kalimat tauhid yang dibenakkan sama bapaknya waktu azan pertama kali waktu dia dilahirkan itu. Ya. Sebandelnya orang lah, selupa-lupanya orang. Ya kita pun pernah lupa, ya kan? Kita pun pernahnya bandel. Tapi tengok ketika kita sakit, emak udah nggak bisa lagi untuk menata selera kita, ya kan? Masakan yang seenak mungkin pun tetap juga pahit di lidah kita. Dokter yang cuman bisa nakut-nakutin dengan suntiknya segala macam. Toh juga ketika dia mau melepas kita keluar dari rumah sakit, tidak ada ucapan pasti sembuh, yang ada keluar dari mulut dia, mudah-mudahan ya insya Allah cepat sembuh ya. Ya. Berdoa sama Allah ya, mudah-mudahan disembuhkan Allah. Ke Allah juga akhirnya dalam kesendirian, dalam sifat agak malu-malu sedikit, dalam tetesan air mata kita ucap juga lah itu. Ya Allah. Ya mohon maaf, kita mungkin semua pernah merasakan atau paling tidak melihat orang yang merasakan hal tersebut. Ini terbukti mutasifun bikulli kamal. Allah bersifat memiliki sifat yang sempurna dari yang sempurna. Apa sifatnya Allah? Nah ini sini nanti kita bahas. Ada sifat 20. Mohon maaf nanti kalau udah kita bahas pakai syair. Jadi enggak cuman wujud apa itu kidam gitu aja, enggak gitu, enggak. Saya akan kasih syairnya. Salah satu mohon maaf syairnya kalau di pondok pesantren kita dulu diajarkan, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniya kudra irada ilmun hayyun sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallimah. Ini 20, tapi bukan seperti yang mohon maaf di suuzonin sama orang-orang yang tetangga sebelah ya. Masa sifat Allah cuma 20, terbatas sekali katanya. Enggak. 20 ini untuk memudahkan kita-kita ini yang mohon maaf manusia yang lemah ini, ya kan, untuk mengingatnya. 20 ini adalah pusatnya, cabangnya lagi ya banyak lah, nggak terhitung. Inilah cara ulama dulu memudahkan umatnya untuk memahami sifat Allah itu tidak ribet rumit. Cemana caranya? Diambil 20 yang pokok saja. Itu nanti akan kita bahas di sini.
Nah, jadi ini tadi masih kita dalam pembahasan asyhadu alla ilaha illallah tadi, maknanya bahwasanya tidak ada yang disembah kecuali Allah sendiriannya, karena Allah ini tadi tidak butuh kepada selainnya yang butuh kepada Allah. Dia disifati dengan sifat-sifat yang sempurna, munazzahun anin naqas. Dia suci, bersih dari berbagai macam bentuk kekurangan. Boleh kita agak melihat kepada Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan selain Allah oleh orang-orang kafir di luar sana. Kita akan bisa sebut bukan satu kekurangan, mohon maaf bisa ribuan kekurangan ada di dalam Tuhan-Tuhan mereka. Tapi sebut satu kekurangan aja dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita dapatin. Kalau memang betul belajar, tidak akan kita dapatin kekurangannya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf walaupun mungkin di antara kita ada yang berbeda pemahaman ya dengan Ustadz Hadi Hidayat, tapi saya insya Allah memandang Ustadz Hadi Hidayat ini masih dekat dengan ulama-ulama NU ya, dan ilmu-ilmu beliau pun masih bersanad juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi-bagilah kita di sini bahwasanya saking sucinya Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi nama aja itu dijaga betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, nama Allah ini tadi Allah, alif lam lam ha ya, itu kalau dibuang satu-satu hurufnya masih terpelihara kesuciannya kan. Dan ini ilmu kita layak bagi-bagi ya. Contoh nih, Allah saja. Mana? Disebutkan dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Artinya beliau mengajak, ayo uji banding, sebut nama Tuhan-Tuhan yang lain, hilangkan satu hurufnya. Allah kita hilangkan satu huruf namanya tadi, bukan untuk menghina, tapi hilangkanlah coba satu. Hilang alif, tinggallah lillah ya, masih terdapat, masih bisa diucapkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, masih ada artinya, punya Allah segala apa yang di langit dan di bumi. Beliau pakai contoh, memang arif dan bijaksana beliau pakai contoh bukan nama Tuhan-Tuhan orang-orang yang agama lain, karena itu sensitif, bisa menyinggung perasaan mereka. Mereka pakai contoh, beliau pakai contoh Fir'aun aja. Fir'aun kan mengaku dirinya Tuhan. Fir'aun buang P-nya jadi apa? Ri'aun, apa Ri'aun? Dari Fir'aun aja artinya udah jelek, Ri'aun makin jelek, apalagi artinya nggak ada artinya. Berarti dari segi namanya udah bisa dihitung kecacatannya ini tadi, ada kekurangannya. Balik lagi ke Allah tadi, lillahi, buang lamnya lagi, berarti jadi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada punya Allah lah, punyanya, siapa? Nya Allah, segala yang di langit dan di bumi. Fir'aun tadi buang lagi namanya, udah fa, buang lagi roh, jadi apa? Aun ya ada, dapatlah arti di aunnya. Di Fir'aun tadi, Fir'aun nggak ada artinya, dibuang makin nggak ada artinya, dibuang roh, baru ketemu artinya. Aun apa? Pertolongan ya kan, tapi itu pun nggak nyambung. Pertolongan apa? Orang dia aja nggak bisa nolong dirinya, tenggelam di Laut Merah ya kan. Bisa dikaji cacat-cacatnya, tapi Allah tidak. Buang lagi satu hurufnya, tinggallah hu. Ya kan? Hu. Apa tuh hu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sampai la ilaha illa hu. Tidak ada Tuhan selain hu. Siapa hu? Dianya siapa? Allah. Masih ada hu. Fir'aun tadi buang lagi ainnya, tinggal apa? Wun. Apa wun? Makin hancur, tak ada artinya katanya. Ini mohon maaf untuk membekaskan di dalam diri kita bahwa betul Allah Maha Suci, baik dari zatnya sampai namanya. Sampai mohon maaf kata Ustadz ini tadi, dibuang hu-nya sama sekali, berarti nggak ada kan? Ya berarti nggak ada. Ya memang nggak ada, nggak nampak mata dia di dunia ini. Mana buktinya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dan orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Gaib itu artinya tidak nampak mata. Di dunia ini nggak ada yang bisa melihat Allah, tapi bisa merasakan keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah mohon maaf, ini salah satu bentuk persaksian asyhadu an la ilaha illallah. Pastikan beda ucapan tahlil atau ucapan syahadatnya Anda yang sudah paham ini dengan orang yang belum. Ya, jadi jangan mengucapkan yang ini tadi, mohon maaf, terburu nafsu. Ucapkan dengan penuh pengagungan, asyhadu an la ilaha illallah. Udah masuk ilmu tadi dalam otak kita. Saking sucinya Allah, jangankan zatnya, jangankan apalnya, namanya aja agung mulia.
Seandainya dipreteli satu persatu masih sampai seandainya pun nggak ada, dia memang ghaib. Kan gitu. Dia menyaksikan kami. Dan kualitas asyhadu Allahnya kita, kualitas syahadatnya kita sudah berbeda dengan kualitas syahadatnya orang awam. Jadi jangan, mohon maaf, dianggap sepele urusan ini. Sampai kata ulama ini tadi, wa ma khatara bil bal lam yattakhis sahibatan wala walada. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dikhawatiri akan cacat dan juga hinanya, lam yattakhis sahibatan wala walada, dan dia tidak pernah, mohon maaf, yattakhis sahibah wala walada, punya partner atau juga punya anak, enggak ada. Enggak butuh partner. Kita nih yang butuh partner. Kita kalau enggak ada kawan nanti, mohon maaf, minder kita. Ya kan? Kalau enggak ada bini udah mulai kita galau. Ya kan? Udah mulai galau, nengok orang udah punya anak, udah berkeluarga. Awak sendiri aja terus. Sampai kadang-kadang kita bertanya, apanya maksud kau nih ya Allah? Kau menghina aku atau cuman? Aku nih malu setiap jumpa kawanku ditanya, udah berapa anak? Udah berapa anak? Kok tanya pula berapa anak? Bini aja entah di mana? Kan gitu ya. Itu kita akan semangat dan tidak semangat karena ada atau tak adanya kawan, karena ada atau tak adanya pasangan. Tapi Allah nggak orang seperti itu, risih. Ini orang apa lah, ini nggak ada adab, nggak ada sopan dan lain sebagainya. Ya, saya cuma mengulang sedikit aja sampai akhirnya laki-laki ini tadi bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma wal Islam? Ya Nabi Muhammad, apa itu Islam? Ya, langsung bertanya, belum dipersilahkan ngomong langsung nanya. Ya, kemudian Rasulullah tanpa marah, tanpa gelisah, tanpa emosi, Rasulullah langsung aja jawab, Islam tuh yang kau bersyahadatlah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang kau kerjakanlah salat, yang kau bayarlah zakat, yang kau kerjakanlah puasa Ramadan, ya kau haji kalau kau mampu. Itulah Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini laki-laki tadi setelah mendengar jawaban itu, dia buat hal lagi yang aneh, yang membuat yang lain sekelilingnya tadi juga, termasuk sahabat-sahabat yang tadi agak masih awam pada saat itu ya, bukan berarti awam selamanya, pada saat itu gitu. Ya, emosi juga dibuat mereka, dibuat sama laki-laki ini tadi. Apa yang dia ucapkan? Sodakta. Kalau gitu kau benar, katanya gitu. Udah nanya, kemudian dijawab, kemudian sok-sok benarkan gitu. Ya, Rasulullah ya santai, Rasulullah nggak sakit hati. Ya kalau model-modelnya kayak kita, mungkin kita marah. Kau ini udah nanya, aku jawab malah benar-benar, malah ngomong kayak gitu kan, ini ngetes atau gimana kan gitu. Tapi Rasulullah paham ini skenario Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara ketenangan hati Rasulullah itu, memandang bahwasanya ini adalah skenario Allah. Ya, para ulama kita ada juga yang mengatakan bahwasanya sudah disingkap sama Allah Subhanahu wa taala pandangan Rasulullah, sehingga Rasulullah tuh tahu ini malaikat Jibril bakal datang. Ini skenario Allah ini tadi. Nanti pura-pura lah nih tanya jawab segala macam ya. Biar bertanya, maksudnya apa? Untuk ngajarin yang lain cara menuntut ilmu yang benar. Kalau tak tahu nanya. Jangan kalau tak tahu tuh diam aja, disuruh nanya enggak mau nanya. Nanti di belakang baru buat majelis sendiri. Ya kan? Majelis sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Tadi aku ingin nanya, tapi kayaknya ada nggak perlu gitu. Jadi secara hikmahnya, ini kedatangan malaikat Jibril ini tadi adalah menginformasikan kepada sahabat, membuka judul baru, termasuk juga mengajarkan adab dan etika dalam menuntut ilmu kepada para sahabat. Setelah itu kemudian para sahabat mengatakan, ajibnalah, kami heran nih nengok ini orang. Dia bertanya, tapi dia yang benarkan. Ya, kalau bahasanya orang Medan sopaten, kan gitu ya. Sopaten nih orang ini datang nanya, kemudian hadiah yang paling istimewanya adalah bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah yang mengetahui bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memisalkannya pun tak bisa kita. Saking sucinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz, Pak. Jadi seperti itu. Nabi Muhammad kok nggak pernah jumpa? Kita jangankan jumpa Nabi Muhammad, kita jumpa Ustaz Tengku Zulkarnain aja udah senangnya luar biasa, yakinnya full. Masa dia cerita tentang Nabi Muhammad kita nggak percaya? Ya kan? Jadi sanad musyahadah, sanad persaksian itu mulsalsal, dia saling bersambung sampai kepada persaksiannya Nabi Adam alaihissalam, sampai ke situ. Ya, Nabi Adam dulu bisa lah ya.
melihat Allah, kemudian melihat Nabi Muhammad waktu dia Allah Subhanahu wa taala syariatkan nikah sama Hawa. Kita akan semangat atau tak semangat kalau ada atau tak adanya anak, ada atau tak adanya cucu. Allah nggak ada begitu. Memang Allah nggak beranak, lam yalid wa lam yulad, nggak beranak dan nggak diperanakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang nganggap kalau orang tak beranak itu cacat. Kan namanya cacat, mandul kan gitu ya. Berarti Allah mandul tuh cacat segala macam. Itu otaknya kita. Ya. Berapa banyak orang, kalau kita cerita negatif, tengok dong berapa banyak orang celaka dibuat anaknya, ya kan? Sampai-sampai mohon maaf, apa kata yang celaka ini tadi? Oh, untunglah orang mandul lu tak punya anak, tak pening kepalanya, kata. Hah, kan gitu ya? Ada yang mengucapkan begitu. Jadi mohon maaf, jangan memandang sisi seandainya dibahas Allah tuh nggak punya anak, berarti Tuhan kalian itu cacat, kata kan gitu ya? Enggak. Justru mohon maaf, kalau tidak karena Allah, orang punya anak itu semua cacat semua. Kalau tidak karena Allah, kalau tidak karena Allah utus nabinya untuk menata anak-anak biar jadi anak-anak yang soleh, soleha, tidak durhaka sama orang tua, mampus yang punya anak. Makanya orang-orang Arab dulu bunuh anaknya semua. Kenapa? Sebelum datang Rasulullah, anak bikin malu aja, kan gitu ya? Kalau nggak karena syariat Allah, anak cuma bikin cacat orang tua saja. Jangan caci-caci Allah, Allah tak punya anak segala macam. Allah Maha Suci, kan gitu ya? Allah memang tak punya anak, tapi karena syariatnya Allah yang punya anak itu kemudian merasakan nikmatnya punya anak. Ya, wala yumasilu fi zatihi wa sifatihi wa amalihi ahada. Tidak ada yang mampu menyamai secara rata, ya, 50-50 gitu. Sifatnya Allah, apalnya Allah tidak ada. Begitu juga zatnya. Allah only one. Memang satu-satunya sifatnya seperti itu. Yang paling mulia zatnya, paling mulia afalnya, paling mulia sifatnya. Kalaupun ada hadis Rasulullah yang mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlaknya Allah, itu bukan kita meniru akhlaknya Allah, menyamai akhlaknya Allah, bukan. Kita sayang sama orang, kenapa? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi bukan karena kita sayang sama Allah kemudian sayangnya Allah bisa kita lampaui. Bukan tak penyayang tuh Rasulullah itu. Dilempar batu segala macam dia malah doakan baik sama orang. Terus sayangnya Rasulullah melampaui sayangnya Allah? Enggak. Bahkan Rasulullah bisa penyayang begitu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah hadisnya Rasulullah mengatakan Allah punya 100 sifat sayang, tapi satunya dikasihkan ke dunia ini, berkasih sayanglah seluruh dunia ini tadi dengan satu itu. Ya. Jadi kalaupun Rasulullah penyayangnya luar biasa, suri toladan kita dalam berkasih sayang, itu masih satu bagian daripada sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 99 lagi nanti di akhirat Allah akan berikan kepada kita semua. Maka berkasih sayanglah kita di dalam dunia ini. Itu masih asyhadu alla ilaha illallah, ya, sudah jam segini. Insyaallah nanti kita bahas tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ini cukup untuk jadi pengantar tanya jawab, ya. Bahwasanya tadi kesimpulan bahwasanya ucapan kita asyhadu alla ilaha illallah itu adalah merupakan bagian awal daripada tauhid kita. Maka ucapkan itu dengan hati yang mantap, keyakinan yang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan sedikit pun. Insyaallah akan kokoh dan kuat pula lah iman di dalam hati sanubari kita, tak tergoncangkan oleh apapun insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar itu pembukanya yang bisa saya berikan. Tafadhol ilaikum jami'an. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau saya bisa jawab insyaallah saya jawab. Kalau nggak bisa, mohon izinkan saya berutang, ya. Untuk apa? Untuk kalau dalam bulan depan minggu pertama saya jawab, ya. Alhamdulillah, masuk kita kepada sesi tanya jawab. Insyaallah jamaah yang sedang mempersiapkan pertanyaan yang memang tujuannya adalah untuk menuntut ilmu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan supaya kita lebih paham. InsyaAllah bisa ditanyakan. Baik, dimulai dari saya Ustaz. Begini Ustaz, ketika dalam mengajar gitu kan, saya ketemu satu hadis. Tapi hadis ini sepertinya wallahu alam bertolak belakang begitu. Saya bacakan hadisnya insyaallah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah meridhoimu dalam 3 hal dan membencimu dalam 3 hal.
Allah meridhoimu jika kamu menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan apapun. Kamu berpegang teguh dengan tali Allah dan kamu tidak berpecah belah. Allah membencimu jika kamu berbicara yang menimbulkan fitnah. Kemudian banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Nah, yang saya garis bawahi karena saya kan pendidik nih, ya, ngajar. Jadi ketika mahasiswa menemukan, mengkaji ini, membahas ini, ketemu hadis ini, dia malah lah, jadi nggak boleh banyak tanya ini. Gimana kita mau pintar Pak gitu kan? Insyaallah. Cuma ya saya sampaikan bahwa ada makna di balik kalimat itu, insyaallah. Nah, ini mungkin mau ditanyakan kepada Ustaz. Maksud dari banyak bertanya yang enggak boleh itu yang bagaimana Ustaz? Insyaallah. Terima kasih kepada Bapak Panitia ini. Mohon maaf, Pak Jupri itu Pak Hablil. Saya ini lupa, mohon maaf, Pak Hablil ya. Terlebih dahulu saya beritahu, kita ini bukan hafiz ini kan ada dua, hafiz Quran, hafiz hadis, kan gitu ya. Jadi kita ini bukan hafiz hadis, tahu pun hadis yang terhafal-hafal yang langganan, kemudian yang kita tengok inilah itu yang kita artikan. Alhamdulillah bisa mengartikan, itu aja ya sebenarnya. Mudah-mudahan kalaupun saya tak bisa jadi hafiz, anak cucu saya bisa jadi hafiz, kan gitu ya. Anak-anak bapak juga semua insyaallah ya. Tapi kalau tadi yang ditanyakan insyaallah kita bisa jawab ya. Memang sebenarnya lebih jelas lagi kita bisa membahas ayat, kita bukalah asbabun nuzulnya ayat, sebab turunnya tadi apa. Kemudian kita bertanyalah kepada ahli tafsirnya ayat, apakah Ibnu Abbas, apakah Imam Ar-Razi, ataukah Imam Hanafi, Imam Nasafi, yang memang mereka punya kitab-kitab tafsir. Begitu juga hadis, kita akan bukalah asbabul wurudnya hadis, sebab-sebab datangnya hadis ini apa. Ini kan hadis ini ucapan Rasul. Apa yang menyebabkan Rasul ngomong begini? Nah, kalau Ustaz Somad dikupasnya itu udah. Nah, kalau saya ini mohon maaf karena tadi keterbatasan, akan saya bahas kepada bertanya ini tadi. Bertanya ini kan ada ayatnya juga mengatakan bahwasanya pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalian bertanyalah sama orang yang pintar kalau nggak tahu. Itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini bertanya bisa jadi ibadah. Kalau memang betul ini tadi yang kita tanyakan ini tadi kaitannya untuk kelancaran ibadah kita, ya, ketenangan hati kita, untuk kemaslahatan dunia akhirat kita. Kita tanya kepada yang tahu, ulama. Ya. Nah, tapi kalau yang banyak bertanya tadi, bedakan inilah untungnya belajar bahasa Arab, walaupun tadi saya bilang nggak hafal Quran dan hadis, kan gitu ya, nggak hafal kamil, nggak hafal sempurna, ya. Apa untungnya? Kalau tadi tasa'alu itu tasa'alu pasti. Tasa'alu. Kasratus soal itu menghimpun dua kalimat. Kalau dalam bahasa Arab tasa'al, ya, amma yatasa'alun. Banyak bertanya, kan gitu kan? Banyak kali bertanyanya. Beda kan orang yang bertanya sama banyak bertanya. Kalau orang yang bertanya sekali nanya dikasih tahu, mau tahu. Tapi kalau yang ada bondel orang yang ngasih-ngasih nanya dia, besok itu lagi ditanyanya. Bertanya bandel, dikasih tahu nggak mau tahu. Diajari apa? Diajari gimana ya kalau bahasanya kita tuh? Bodoh nggak terajari, pintar tak terikuti. Nih, ini Bani Israel suka begini. Celakanya umat terdahulu karena apa? Karena banyak mukhalif dengan banyaknya bertanya dan banyaknya Nabi Isa juga ditegur sama Allah, jangan banyak bertanya. Nabi Musa, cari lembu kata Allah. Cari lembunya bagaimana? Warnanya apa? Seperti apa? Ditanya-tanya. Seharusnya kalau cari lembu aja dibilang udah selesai. Tapi karena terlalu banyak bertanya, akhirnya rumit gitu loh. Ya. Nah, ini yang dimarah. Kenapa? Banyak bertanya yang seperti ini mempersulit diri sendiri. Terkadang tidak hanya mempersulit diri sendiri, mempersulit orang lain. Ustadz, waktu Nabi Adam sama Siti Hawa dulu nikah di surga itu, Ustadz, kan gitu kan? Itu yang datang siapa-siapa aja tuh, Ustadz, katanya. Ini pertanyaan ini apa guna ini? Ya kan? Ada kadang orang kayak gitu ya, kita pahamin, kita maklumin awamnya orang. Kita bilang lah, ya kan? Itu yang kita tahu saksinya para malaikat, karena itu di dalam surga malaikat udah,
Ditanyanya lagi segala macam. Itu kira-kira prasmanannya apa tuh Ustaz? Katanya kan macam-macam lagi. Ya ini kan udah pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya kepada nilai ilmu atau nilai keimanan kan gitu ya, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini yang dimarah itu tasaul. Apalagi mohon maaf banyak tanya ngetes pula. Ya, jatuhkan pula, nyindir pula dan lain sebagainya. Ini banyak tanya yang sifatnya tadi kan banyak orang kayak gitu. Nanya-nanya itu jadi bukan untuk dia dapat manfaat ilmu dan memberi manfaat sama yang lain, semisal pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah tadi, tapi adalah pertanyaan untuk menggulingkan ustadznya, gurunya, biar yang lain tahu dia berilmu dan goblok ustadznya. Inilah yang dimaksud di dalam hadis ini tadi, ya. Jadi bukan kontradiksi seperti apa, bukan. Itu mesti memang ada beberapa ayat dan hadis yang kadang kayaknya bertolak belakang, tapi pastikan itu tidak bertolak belakang. Itu pasti beda kasusnya, ya kan? Tidak mungkin bertolak belakang, insyaallah seperti itu kurang lebih. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.